Cek, becek. Halo Sobat IDMV semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang akan kembali menemani waktu santai sobat semua dengan merangkum alur cerita film action sejarah. Bagaimana jadinya jika kehidupan seseorang hanya dipenuhi oleh hasrat akan balas dendam, sedih, luka, amarah, mencabik-cabik jiwa yang meronta-ronta. Seperti itulah penggambaran dari film yang akan coba saya rangkum kali ini, yang tentu agak berbeda dari film-film histori perang kerajaan sebelumnya, di mana selain berperang, dalam film kali ini juga dibalut dengan nuansa horor mistik di dalamnya sob, yang tentu saja siap untuk membuat bulu-bulu keriting kalian merinding meriang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur film The Northman. Berlatar di Atlantik Utara pada tahun 895 Masehi. Scene awal memperlihatkan sebuah kerajaan bangsa Viking yang terletak di Atlantik Utara. Terlihat seorang putra mahkota bernama Amlet yang sedang menanti kepulangan ayahnya. Tak lama, ayah dari Amlet yang tak lain adalah raja dari kerajaan tersebut bernama Warraven, sebut saja Raven, telah tiba di kerajaannya dengan membawa budak dan hasil jarahan mereka. Jadi sob, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya bangsa Viking ini memang terkenal akan ketangguhannya dalam menginvasi atau menjara suatu tempat yang mereka datangi. Di dalam aula kerajaan, Raja Raven yang baru saja tiba disambut oleh istri dan anaknya. Tak lama datanglah seorang pria tinggi besar bernama Fjolnir yang merupakan adik kandung dari Raja Raven. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan bayi dari Fjolnir bernama Thorir. Selepas pesta penyambutan Raja Raven, ia lalu bercerita kepada istrinya tentang luka serius yang ia dapati dari pertempuran sebelumnya. Dengan lukanya yang cukup parah, ia berencana untuk segera menyiapkan penobatan anaknya sebagai raja. Raja Raven lalu membawa anaknya ke sebuah tempat yang nampak seperti kuil. Di sana ia terlihat melakukan sebuah ritual dalam mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pria sejati. Selepas melakukan ritual, Raja Raven dan anaknya yang baru saja keluar dari tempat itu tiba-tiba diserang oleh sekelompok pria bertopeng. Melihat banyaknya musuh yang mengepung mereka, Raja Raven lalu menyuruh anaknya untuk segera pergi dari tempat itu. Dengan bekas luka yang ia derita sebelumnya, tak butuh waktu lama bagi kelompok pria berkuda tersebut untuk melumpuhkan Raja Raven. Dalam kondisi sekaratnya, pemimpin dari kelompok itu akhirnya muncul, dan setelah ia membuka topengnya, ternyata ia adalah Fjolnir, adik kandung dari Raja Raven. Tanpa banyak bacot, Fjolnir pun langsung menghunuskan pedangnya. Strike! Bersamaan dengan itu, Amlet yang ternyata belum pergi dari sana melihat secara langsung ayahnya yang telah dibantai oleh pamannya sendiri. Namun di saat itu juga, pamannya yang melihat keberadaan Amlet di sana segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan menghabisi Amlet. Tak butuh waktu lama, Amlet berhasil tertangkap dan saat ia hendak dihabisi, tiba-tiba ia berhasil meloloskan diri dengan menyerang hidung musuhnya dengan belati. Setibanya di desa, ia melihat pembantaian atas warganya yang tidak ingin tunduk setia pada Fjolnir dan melihat ibunya yang telah ditahan. Tak lama setelah itu, datanglah prajurit yang tadi hidungnya telah dilukai oleh Amlet melaporkan berita kebohongan pada Fjolnir bahwa ia telah berhasil menghabisi pangeran muda tersebut. Sementara Amlet yang berhasil kabur terlihat telah bersiap meninggalkan kerajaan tersebut dengan menaiki sebuah sekoci kecil. Bertahun-tahun kemudian, scene lalu berpindah ke tanah Rus, memperlihatkan sekelompok bangsa Viking yang sedang berperahu bersiap untuk pergi melakukan penjarahan. Di antara para prajurit tersebut terdapat Amlet yang terlihat telah tumbuh menjadi seorang pria gagah perkasa. Malam harinya, sebelum melakukan serangan, mereka tampak melakukan semacam ritual menjelma menjadi seekor binatang. Keesokan harinya, mereka pun memulai aksinya.
Dalam penyerangan itu, mereka menyerang bak serigala lapar, menghabisi musuhnya satu persatu. Hingga tanpa perlawanan yang begitu berarti, mereka berhasil menguasai wilayah itu. Pada scene ini sob, kita dapat mengetahui bahwa sewaktu Amlet kabur dari kerajaannya, ia berhasil ditemukan oleh salah seorang petinggi pasukan itu dan diberi nama Bjornulf. Susah betul ya namanya. Malam harinya, Amlet yang sedang berjalan sendiri merasa hatinya terpanggil untuk mendatangi sebuah tempat ibadah di wilayah itu. Di dalam sana, ia lalu bertemu dengan seorang yang tampak seperti peramal dengan kondisi mata yang telah dihilangkan akibat penyerangan tadi. Hebatnya sob, ia langsung mengetahui jati diri Amlet yang sebenarnya. Di sini, peramal tersebut tampak terus mengingatkan Amlet akan janjinya untuk membalaskan dendam ayahnya yang telah dihabisi oleh pamannya. Serta ia juga meramalkan tentang cara Amlet membalaskan dendamnya nanti dengan menggunakan sebuah pedang yang memang telah ditakdirkan untuk kemarahannya yang brutal. Dan tiba-tiba keesokan harinya, Amlet terlihat mendatangi tempat pembagian budak yang akan dikirim ke wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan kondisi fisik dan kekuatan mereka. Mendengar nama dan wilayah pamannya disebutkan, ia lalu seolah mempertanyakan siapa Fjolnir pada temannya. Dari sini, Amlet mendapatkan informasi bahwa Fjolnir telah kabur meninggalkan kerajaannya ke perbatasan terpencil Islandia bersama istri dan putranya setelah Raja Harald dari Norwegia mengambil alih kerajaannya. Fjolnir yang hatinya kini dipenuhi hasrat akan balas dendam, memilih jalan untuk menyamar sebagai budak agar ia dapat berangkat menuju wilayah pamannya tersebut. Setelah berhasil menaiki sebuah kapal, dari sini dimulailah perjalanan Amlet yang menyamar sebagai budak menerjang kerasnya hujan badai angin ribut demi bisa membalaskan dendam membaranya. Siang harinya, mereka berhasil sampai di Islandia meskipun dalam keadaan terdampar dan banyak di antara mereka yang tidak selamat. Bersamaan dengan itu juga, mereka terlihat disambut oleh prajurit setia Raja Fjolnir yang tidak lain adalah orang yang dahulu Amlet hilangkan hidungnya. Dalam perjalanannya, kita lalu diperkenalkan dengan seorang budak wanita bernama Olga yang berasal dari hutan Birch. Dari perbincangan mereka, di sini Olga mengetahui maksud dan tujuan dari Amlet yang menyamar sebagai budak dan ikut bersama mereka, yakni demi bisa merebut kembali apa yang telah dicuri darinya, yaitu seorang ibu, ayah, dan kerajaannya. Olga lalu menawarkan bekerja sama dengan Amlet, asalkan ia juga berjanji membantunya dalam meloloskan diri dari pulau itu. Scene lalu berpindah ke pedesaan terpencil, memperlihatkan Fjolnir bersama dengan anaknya yang paling bungsu bernama Gunnar. Hasil hubungannya dengan ibu dari Amlet. Tak lama kemudian, rombongan budak kiriman akhirnya tiba. Fjolnir yang melihat kondisi mereka semua, meyakini bahwa budak-budak tersebut tidak akan bertahan selama musim dingin. Hingga ia memutuskan untuk menjual semua budak tersebut. Amlet yang mendengar itu langsung melakukan sebuah pemberontakan kecil agar ia tidak dijual oleh Fjolnir. Setelah melihat kondisi Amlet yang tampak begitu kuat dan kokoh, ia memutuskan untuk tidak jadi menjual Amlet dan memilih beberapa budak yang masih bisa mereka manfaatkan, termasuk Olga yang membuat Fjolnir tampak begitu bernafsu melihatnya. Dari sini kita juga diperlihatkan dengan Thorir, putra dari Fjolnir yang telah tumbuh dewasa menjadi seorang pria sombong namun lembek. Terbukti saat ia memberikan sebuah pukulan pada Amlet namun tidak berdemek sama sekali. Lembek kok sombong ini ya. Melihat kekuatan dari Amlet yang tahan banting, Fjolnir lalu mempertanyakan namanya. Dan tentu Amlet yang tidak ingin identitas aslinya diketahui kembali mengakui dirinya sebagai Bjornulf. Keesokan harinya, Amlet memulai kegiatannya sebagai seorang budak dan tak sengaja menemukan kamar ibunya yang terlihat sedang menyisir rambut Fjolnir. Malam harinya, Amlet yang memulai pergerakan sunyi senyapnya dan tak sengaja melihat seekor rubah. Sesuai dengan takdir yang
yang telah diramalkan oleh peramal yang ia temui tempo hari. Ia lalu memutuskan untuk mengikuti rubah itu dan membawanya ke sebuah gua. Di dalam gua itu, ia lalu kembali menemui seorang yang tampak seperti dukun ya. Di sana ia memberitahu pada Amlet letak keberadaan pedang yang telah dijanjikan kepadanya untuk balas dendam. Mengetahui lokasi itu, ia pun segera bergegas mendatangi tempat yang dimaksud dan berhasil menemukan pedang tersebut, tepat berada di tangan mayat manusia yang telah berubah menjadi tengkorak. Saat Amlet hendak mengambil pedang itu, tiba-tiba ternyata sob mayat tengkorak itu merupakan penjaga dari pedang tersebut. Dan mau tak mau, demi bisa mengambil pedang itu, Amlet harus mengalahkannya terlebih dahulu. Saat Amlet berhasil mengalahkan tengkorak itu, ia lalu kembali ke posisi awalnya sewaktu ia ingin mengambil pedang itu. Jadi sob, menurut hasil analisa saya, pertarungan yang tadi dilakukan oleh Amlet itu hanyalah pertarungan antara bayangan ia dan tengkorak itu saja. Setelah berhasil mendapatkan pedang itu, ia segera bergegas kembali ke desa dan melihat Fjolnir yang hendak memperkeos Olga. Namun beruntungnya, pada saat itu Olga sedang dilanda palang merah, yang membuat ia selamat dari kenafsuan Fjolnir. Melihat Fjolnir yang hendak keluar dari gubuk itu, Amlet segera bersiap untuk menarik pedangnya. Namun, pedangnya sama sekali tidak bisa terhunus keluar, yang membuat ia gagal menghabisi Fjolnir di malam itu. Usut punya usut sob, Amlet baru mengingat bahwa ia ternyata ditakdirkan menghabisi pamannya di danau yang terbakar. Dan sembari menunggu waktu itu tiba, ia berencana akan menyiksa orang-orang yang telah membuat hidupnya seperti di neraka. Keesokan harinya, mereka bergegas menuju suatu tempat penyelenggaraan pesta oleh kepala suku. Di sana, mereka terlihat sedang mengadakan sebuah lomba yang dinamakan Natre. Dari permainan ini, kita dapat melihat cara bermain mereka yang begitu kasar. Bahkan saking kasarnya, mereka yang bertanding tidak segan-segan untuk saling menghabisi satu sama lain. Saat semua pemain telah tumbang dan hanya menyisahkan Amlet dan satu musuh terakhirnya, tiba-tiba anak Fjolnir yang paling muda yaitu Gunnar nekat masuk ke dalam pertandingan itu. Dan tanpa rasa belas kasihan, lawan main Amlet lalu mendorongnya hingga tersungkur tak sadarkan diri. Saat hendak menghabisi anak itu, Amlet langsung memberikan bogeman pada musuhnya tanpa ampun. Malam harinya, kedua kepala suku itu mengadakan sebuah pesta yang meriah. Di tengah pesta yang sedang berlangsung, Amlet didatangi oleh Thorir. Atas tindakan keberaniannya menyelamatkan Gunnar tadi, ia lalu diberikan posisi di atas satu level dari budak lainnya. Tak hanya itu sob, sebagai hadiah atas kemenangannya, malam itu juga Amlet dibiarkan bebas memilih satu wanita untuk dirinya. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Amlet pun segera pergi mencari Olga dan memulai percocok tanamannya di malam gelap itu. Malam berikutnya setelah mereka kembali pulang ke desanya, Amlet akhirnya memulai penyerangan balas dendamnya dengan menghabisi dua orang prajurit setia dari Thorir. Keesokan harinya, Thorir yang melihat dua prajuritnya telah tewas dengan cara yang tidak wajar tampak begitu murka. Jujur ya sob, melihat cara balas dendam Amlet ini kok ngeri-ngeri banget ya. Udah kayak psikopat ini jadinya. Tak lama, salah seorang dari dukun desa tersebut datang menghampiri mayat itu. Setelah melihatnya, dukun itu meyakini bahwa pelaku yang melakukan ini tidaklah berasal dari dunia mereka, melainkan dari roh putus asa yang membawa pedang lapar. Atas kejadian itu, dukun tersebut lalu melakukan ritual mempersiapkan tumbel untuk diserahkan pada roh jahat yang menyerang desa mereka.
Tak butuh waktu lama, Amlet terlihat kembali kesurupan bak serigala lapar mengaum bersama dengan anjing-anjing yang ada pada desa itu. Setelah menyelamatkan gadis yang hendak dijadikan tumbel, ia segera bergegas meninggalkan tempat itu. Fjolnir yang merasa terjadi sesuatu yang tidak beres mendatangi tempat ritual sang dukun, dan hal tak terduga ia dapati, di mana yang menjadi tumbel malam itu justru malah dukun itu sendiri, sob. Keesokan harinya, Fjolnir mengumpulkan seluruh budak lelakinya dan berencana mempersenjatai mereka untuk melindungi desanya malam nanti. Di sisi lain, Olga terlihat telah bersiap dengan rencananya untuk menambahkan sebuah jamur perolengan pada makanan yang siap dibagikan ke setiap prajurit malam itu. Tak lama, efek dari jamur itu mulai muncul dan membuat semua prajurit yang memakannya berhalusinasi tingkat tinggi. Dengan situasi itu, Amlet segera pergi menemui ibunya yang sedang berada dalam kamar. Di sana, ia langsung terang-terangan mengatakan bahwa dirinya merupakan anak kandungnya. Ibunya yang tidak menyangka anaknya masih hidup tampak begitu terkejut. Tak hanya sampai di situ, sob. Amlet lalu menambahkan tujuan utamanya datang ke tempat tersebut selain dari menolong ibunya, ia juga berniat untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun, justru hal tak terduga dilontarkan oleh ibu Amlet, di mana ternyata, sob, dalang dari perencanaan menghabisi ayahnya dulu adalah dirinya. Dikarenakan ibunya hanya merasakan penderitaan saat bersama almarhum Raja Raven. Bahkan di sini terang-terangan ibunya berkata bahwa dia jugalah yang telah mendesain sedemikian rupa agar pamannya mengakhiri hidup ayahnya. Amlet yang mendengar itu hanya bisa mewek kekek. Kejam juga ya ibunya, sob. Dengan itu, hasrat penuh dendam dalam diri Amlet semakin mendidih. Sebagai pelampiasan atas kemarahannya, ia langsung mendatangi Thorir yang sedang tertidur pulas dan menghabisinya. Selepas ia menghabisi Thorir, ia lalu menemui kekasihnya dan berpamitan untuk segera pergi dari desa itu. Karena ibunya telah mengetahui bahwa dirinya lah yang telah meneror desa mereka dan baru saja mengakhiri hidup Thorir. Olga yang mendengar itu juga ingin ikut pergi bersama Amlet. Namun Amlet melarangnya dengan alasan ia tidak ingin semua orang tahu bahwa dirinya juga terlibat dalam hal itu. Esok harinya, Fjolnir yang melihat jasad anaknya tampak begitu terpukul. Ditambah lagi, kematian anaknya begitu sadis karena jantungnya juga ikut diambil oleh Amlet. Dengan tegas istrinya mengatakan pada Fjolnir bahwa pelaku dari semua ini bukanlah roh jahat, melainkan anaknya Amlet yang masih hidup dan berniat untuk melakukan balas dendam atas kematian ayahnya. Tak hanya itu, istrinya juga menyuruh dirinya untuk mencari orang yang diduga bekerja sama dengan Amlet. Fjolnir yang mendengar itu tanpa pikir panjang langsung menghabisi budaknya satu persatu. Hingga saat ia hendak menghabisi Olga, tiba-tiba Amlet muncul dari atas bukit dan menawarkan jantung anaknya sebagai ganti dari nyawa Olga. Baku hantam pun tak terelakkan. Olga yang melihat kondisi itu memanfaatkan situasi dengan melepaskan diri dan segera berlari pergi dari desa itu. Sementara Amlet yang berjuang sendiri akhirnya harus dibuat tumbang oleh para prajurit Fjolnir. Jadi sob, mungkin di sini kalian agak heran ya, kenapa si Amlet ini sama sekali tidak mencabut dan menghunuskan pedangnya untuk melawan para musuhnya. Ya, itu karena pedang yang dibawanya ini merupakan pedang malam yang hanya bisa terhunus pada malam hari pastinya. Ya, sesuai namanya kan sob. Lanjut sob, Amlet yang sudah dalam kondisi tak berdaya lalu dibawa ke hadapan Fjolnir. Saat Fjolnir ingin menghabisinya, tiba-tiba Amlet mengeluarkan intriknya dengan berkata bahwa jantung yang ia bawa bukanlah milik anaknya, melainkan jantung dari anjingnya. Mendengar itu, Fjolnir tidak jadi mengeksekusinya dan memilih untuk menyekap dan menyiksa Amlet di dalam sebuah gubuk. Setelah dirasa cukup, Fjolnir lalu meninggalkan Amlet. Di sini, salah seorang prajuritnya mencoba untuk mencabut pedang Amlet, namun tak bisa. Hingga akhirnya dia hanya meninggalkan pedang itu di dalam gubuk bersama dengan Amlet. Tak lama setelah kepergian mereka, tiba-tiba begitu banyak burung gagak yang mendatangi Amlet dan terlihat membantunya dengan
dengan menggigit tali yang mengikat tangannya. Malam harinya Sob, Fjolnir terlihat mengadakan sebuah ritual atas kematian anaknya dengan mengorbankan seorang wanita dan kuda di sana. Setelah ia melakukan ritual tersebut, ia lalu pergi mendatangi tempat Amlet disekap untuk membalaskan dendam anaknya. Namun yang ia dapati hanyalah sekumpulan burung gagak. Lah, kok hilang guys? Sementara Amlet yang baru saja tersadar mengira dirinya telah berada di Valhalla. Namun ternyata ia tengah berada di bawah lembah dalam sebuah kolam panas. Jadi Sob, ternyata yang menyelamatkan Amlet pada malam itu adalah si Olga, kekasihnya. Di sini mereka terlihat saling mencurahkan isi hati dan keresahan mereka satu sama lain. Hingga Amlet yang telah dibutakan oleh cinta memilih untuk mengubur dendamnya dan pergi bersama Olga ke sebuah wilayah bernama Orkney. Belum jauh kapal mereka berlayar, Olga lalu memberitahu Amlet bahwa ia tengah mengandung anak darinya. Amlet yang mendengar itu merasa senang sekaligus khawatir, karena jika Fjolnir sampai tahu bahwa Amlet memiliki seorang anak, maka ia pasti akan mengejar mereka untuk balas dendam atas kematian anaknya. Hingga dengan terpaksa, Amlet memilih kembali ke pulau itu untuk melanjutkan misi dan takdir balas dendamnya. You will be mother to a king! Sementara di desa Fjolnir, terlihat semua prajurit tengah bersiaga menunggu kedatangan dari Amlet. Tak lama, Amlet yang telah tiba di sana langsung melakukan serangannya secara diam-diam dan berhasil melumpuhkan satu persatu prajurit di sana. Setelah berhasil menghabisi semua prajurit di sana, ia lalu menemui para budak dan meminta mereka untuk mengambil kebebasan mereka. Saat ia mendatangi kamar dari Fjolnir, ia justru hanya mendapati ibunya yang langsung menyerangnya. Hingga dengan terpaksa, Amlet yang merasa tertekan mengakhiri hidup ibunya. Bersamaan dengan itu, Gunnar yang melihat ibunya telah tumbang langsung melompati dan menyerang Amlet secara brutal menggunakan belati. Sampai akhirnya, ia juga menjadi korban dari keganasan pedang malam Amlet. Dalam keadaan mengsedihnya, tiba-tiba Fjolnir datang dan telah melihat kondisi anak serta istrinya yang sudah tak bernyawa. Bukannya langsung melakukan penyerangan, ia justru mengangkat jasad anak dan istrinya lalu menantang Amlet untuk bertarung adu mekanik 1 lawan 1 di gerbang Hel, yang tidak lain adalah sebuah gunung berapi. Sesuai dengan tempat yang ditakdirkan untuknya balas dendam, yakni danau yang membara. Amlet pun menerima tantangannya. Sebelum meninggalkan tempat itu, terlihat semua orang yang dijadikan budak oleh Fjolnir melakukan pemberontakan dengan membakar habis desa tersebut. Keesokan harinya, Amlet terlihat berkuda menuju tempat yang telah dijanjikan untuk mereka berduel. Sesampainya di sana, dengan kondisi tak berpakaian, tanpa banyak bacot, pamannya langsung melesatkan serangan pertamanya. Duel penuh dendam di antara mereka pun terjadi di dalam gunung Merapi yang penuh dengan lava yang membara. Di sini sob, duel di antara mereka terlihat begitu cadas, ditambah lagi suasana tempat yang begitu ekstrim. Namun karena kondisi tubuh Amlet yang penuh dengan luka akibat lukanya sebelumnya, di sini ia tampak semakin tertekan dan beberapa kali terkena sabetan pedang. Hingga dalam kondisinya yang semakin tertekan, atas rasa dendam yang mendidih dari dalam dirinya, ia berhasil kembali bangkit dan melakukan serangan. Dan pada akhirnya Amlet berhasil mencopot pala Fjolnir, meskipun saat itu juga dirinya terkena tusukan pedang yang tepat mengenai jantungnya. Hingga pada akhirnya kedua petarung tersebut pun meninggal bersama dengan dendam mereka. Di akhir film sob, kita diperlihatkan dengan Fjolnir yang tampak berhalusinasi membayangkan wajah kekasihnya bersama dengan kedua anak kembarnya yang telah aman dari segala ancaman. Film pun tamat. Ya, itulah tadi alur dari cerita film The Northman. Bagaimana menurut kalian tentang film ini sob? Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.